Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya ada di apa namanya? Swargi Cafe. Ini konsepnya hidden. Di dalamnya itu sejuk. Nah, sekarang saya sama Bu Mala Sari Kartini. Iya. Wis. Itu dulu memang terinspirasi dari Bu Kartini. Ini Ibu orang iya, tuanya ngasih nama. Orang tua saya, karena saya lahirnya pas dengan Hari Kartini. 21 April? Iya. Wow. Jadi pas Hari Kartini. Enggak sesar tapi? Enggak. Oh. Kalau sesar kan bisa kapan zaman aja. Zaman dulu normal ya. Zaman saya kelahiran tuh usianya normal. berapa sih? Usianya? Aduh, perempuan kalau ditanya usia. Sensi ya? Ya, sensi ya? Kalau saya kan masih 17. 17 sisa banyak kan? 17 sisa banyak. Saya ini apa namanya kuliah tuh tahun-tahun 96 lah. 96 kuliah? Iya, kelulusan tahun 96. Jadi bisa lulusan 96? Iya. Oh, aku tahu. Jadi tahu ya angkatan umur berapa ya gitu. Begitu. Oke. Bu, tinggal di mana? Asli mana dulu? Asli. Saya tuh aslinya keturunan. Turunan papa saya Aceh, mama saya Solo. Begitu. Saat ini saya tinggalnya jadi lagi Solo Jakarta, Jakarta Solo. Tinggal di Jakarta. Iya, Jakarta. Yang Aceh yang siapa? Papa. Oh, papa Aceh. Saya. Terus ibu? Solo. Solonya mana? Solonya itu sekarang sih mbah saya tinggalnya di Palur. Oh, Palur. Mas Palur. Tadinya Kemasan. Itu sepanjang jalan kenangan. Kenangan siapa tuh? Saya. Kalau dulu mbah tinggal di Kemasan. Ya, mbah kakung saya tuh dulu TNI pindah-pindah. Oh gitu. Pernah jadi lurah di Temanggung juga. Gitu, pindah-pindah terakhir di Palur, Perumnas Palur. Gitu. Saya dulu kan di Unsa Palur itu. Oh di situ, makanya sepanjang jalan kenangan. Setiap jalan itu ada nama saya semua. Dicek nanti. Kalau sekarang putra putri berapa? Saya 2. Umur? Yang pertama kuliah, yang kedua SD kelas 6. SD kelas 6. Cowok dua-duanya. Cowok semua. Bisa kita bisanan ya? Ya Allah. Saya cewek semua. Oh cewek, berapa Mas? 2. Oh 2 juga. Baru berapa bulan? Ya Allah. Saya telat Bu. Ini berarti muda ya? Masih telat. muda? Oh telat. Saya telat. Nah saya dikenalkan sama dia gitu loh. Jodohnya dikenal Mas. Insya Allah dapat masjid. Amin ya Allah. Mas Fahmi. Oke, kalau dulu kuliahnya di apa? Di komunikasi. Iya, komunikasi PR saya jurusannya. PR. Iya, public relation. Tapi sekarang nggak kerja di PR? Enggak. Sekarang ibu rumah tangga. Dan menikmati? Menikmati akhirnya. Nggak stres di rumah? Dulu awalnya iya. Awalnya iya. Tadinya kan saya setelah selesai kuliah saya bekerja jadi wanita karir begitu. Tapi wanita karirnya nggak di komunikasi juga sih, bukan di komunikasi, bukan di PR, tapi saya di bidang logistik gitu. Logistik, ya. Logistik apa itu? Logistik tuh kayak saya mengurusin inventory gudang, ngurusin pengiriman barang begitu, scheduling segala macam. End to end lah begitu. Kalau sekarang di Solo ini masih ada siapa? Masih ada bule, Pak D, sepupu, masih banyak. Masih banyak. Kalau hubungannya apa sama Sukoharjo? Sukoharjo apa maksudnya? Nggak ada hubungannya? Nggak ada. Hubungannya sama dia aja? Iya. Kenalnya gimana sih? Sekarang, kalau Mas Fahmi kenalnya ini lucu ya Mas? Tadi kan kita mau tanya tuh, nanti aja biar nggak surprise no. Kenalnya Mas Fahmi tuh lucu, jadi kita sama-sama di partai, Gelora, ya kan? Terus saya ditugaskan ke Turki oleh ketum, ke Istanbul. Lalu di info ada ini anggota partai Gelora Sukoharjo sedang dapat beasiswa di Istanbul. Oh kita pokoknya yang namanya orang-orang Gelora siapapun ada di manapun kita temuin ya. Insya Allah alhamdulillah berjodoh tuh ketemu ya Mas Fahmi ya kita gitu. Nah, akhirnya awalnya ketemu di Turki. Ketemunya di Turki. Turki Masya Allah. Padahal belum tahu kalau kita ternyata mau
barengan itu. Barengan tandem nyalek. Barengan apa ini? Nyalek. Oh. Barengan nyalek gitu ceritanya. Jadi kenalnya berarti baru sekitar 2 tahunan yang lalu ya? Iya, iya. Ya Mas ya. Kita kan taunya ternyata ada saya di sana minta kontak kan, ada yang ngabarin saya, pokoknya di Turki ada orang Gelora juga di sana gitu kan, pendiri Gelora Sukoharjo beliau kan gitu. Wah boleh deh kita ketemuan gitu kan. Alhamdulillah rezeki lah ketemuan. Untungnya dia nggak ganti nomor di sana. Kita masih WA-an ya dulu ya? Masih nomornya ya, tetap ya. aktif ya? Iya. Loh, waktu itu acara apa di Turki? Untuk acara Palestine, Free Palestine buat luar biasa. perempuan dan anak-anak di Gaza ya, Palestine. Kita kayak ada convention buat perempuan di sana di seluruh buat negara-negara Middle East sama ASEAN waktu itu. Ketika kuliah selesai sekarang jadi ibu rumah tangga gitu, nggak nyesel gitu, nggak kepake ilmunya? Enggak. Kenapa? Enggak. Ternyata ketika kita punya anak dan anak kita ternyata memang ada yang harus perlu didukung, support. Anak saya agak ada perlu support lah. Dulu anak saya yang paling besar tuh hiperaktif. Agak ada. Koyo Zakia iki. Iya. Nah, ternyata ketika saya mengurus benar-benar anak saya, perlu perhatian. Iya, perlu perhatian. Alhamdulillah bisa bahasanya bisa kelar, bisa kelar. Jangan nangis. Enggak nangis. Oh, sampai nangis waktu itu. Ini ada saksinya. Mengalami fase kok anak saya begini, nggak begini ya. Kadang kan ditegur orang saya, misalnya lagi hiperaktif, tantrum atau apa kan orang nggak tahu ya kondisi seperti itu. Tapi kalau saya melihat ada orang lain begitu, anak kayak begitu kan, saya memahami ibu itu gitu loh. Saya memahami karena saya pernah punya anak seperti itu. Jadi tapi ada orang lain nggak memahami, suka kesel sama ibunya, kok nggak diurus sih anaknya atau gimana gitu kan, kayak begitu. Nah, ketika anak saya sudah kembali, udah alhamdulillah normal gitu, kelas 5 SD itu ada rasa puas ya. Saya mengurusi anak saya. Alhamdulillah ternyata saya mengambil keputusan yang benar begitu. Sepertinya memang banyak perempuan yang mengalami hal seperti itu. Iya. Di Boyolali Bu Hastuti itu juga gitu. Banyak di podcast saya udah banyak. Iya, cerita-cerita gitu. Jadi biar cerita kita itu bisa menginspirasi Iya, banyak benar. orang. Saya itu ya pokoknya tiap hari terapi buat anak saya dulu. Dari kelas 1 SD, 2 SD, sampai 5 SD terapi. Terapi itu nggak hanya terapi dari fisik, tapi juga makanan. Makanannya dia harus jaga kan. Kita kalau titipin cuma sama mbak kan nggak bisa juga. Makanya memang suami saya minta saya titipin sana aja. Nanti lebih nggak ini lagi. Makanya suami saya minta saya fokus ke anak-anak, minta tolong ya, walaupun akhirnya misalnya kan tadinya saya bekerja wanita karir yang penghasilan dari suami saya aja kan jadinya berkurang tuh. Suami saya bilang ya nggak apa-apa lah, insya Allah berkah, coba urus anak ya, alhamdulillah berkah aja, cukup-cukup aja. Kalau ke Solo, kalau sekarang ini frekuensinya berapa kali sebulan atau gimana gitu? Sering. Oh sering? Sering. Sekarang kalau ke Solo itu dalam waktu sebulan tuh ya 2 minggu di Solo, bisa dihitung di Solo, seperti itu. Lah kalau ditinggal kayak gini gimana? Tapi ya, itu kan anak-anak udah besar. Oh, yang sebesar pertama, dia ya? Iya. Masih di bawah jauh. Anak saya yang besar itu sekarang udah kuliah. Oh udah kuliah. iya. Jadi ya memang terus anak saya yang kecil juga sekarang udah kelas 6 SD kan. Jadi ya udah boleh ditinggal. Karena kegiatan saya juga atas izin sama suami kan. Ya Allah. Awalnya. Wanita ideal banget. Iya, ya harus minta izin. Besok masuk surga. Ya Allah. Poinnya cuma itu kan sebetulnya. Akhirnya cuma di situ gitu. Berarti sekarang kegiatannya, kalau kan anak udah gede-gede, kegiatannya kalau begitu, kalau di rumah ngapain? Di rumah? Di rumah itu... Saya nggak tanya yang di luar loh ya? Iya, enggak. Di rumah, saya itu kan hobinya olahraga. Wow. Ya, saya sendiri, di rumah nggak ada yang hobi olahraga. Jadi ya saya pergi olahraga, balik anak-anak
Biasanya kalau weekend ya balik anak-anak ya udah sarapan bareng di rumah begitu. Anak-anak seneng main game gitu kan. Ya saya lihat gamenya main apa gitu. Ya kalau suami saya sama anak-anak lebih seneng di rumah dibanding jalan-jalan kemana tuh lebih senengnya di rumah gitu. Jadi Pak Fahmi, kalau ada istri yang kayak gini, ternyata yang bener itu adalah yang suaminya yang bener milih, yang pinter milih. Kayak istrinya Pak Fahmi. Itu kayaknya lebih ini. Kalau saya masih lebih seneng ajak keluar jalan. Buktinya suami anak-anak senengnya di rumah ya kan. Saya sendiri yang senengnya lari keluar ya. Saya hobi olahraga, suami sama anak-anak nggak terlalu hobi gitu. Sekarang baginya waktu dengan di luar sama suami gimana? Nah, di luar apa nih kegiatan solo apa pas kalau lagi di Jakarta? Yo, apa aja? Ya, paling gini ya kalau hari-hari saya kan hobinya olahraga nih. Pagi biasanya saya olahraga tuh habis subuh. Jam 5 sampai jam 7 sampai jam 8. Mantap. Begitu. Habis itu pulang ya udah pagi-pagi tuh udah urusan suami sama anak tuh kayak anak yang gede, anak yang gede udah ngekos, maksudnya anak yang tua, ya. Suami paling anak kecil kan ngurusin gitu. Sempet disusui nggak? Dibuatin aja udah gitu kan. Nyusu gitu. Sendiri ya? Nyusu sendiri aja anak-anak tuh gitu. Udah saya pokoknya udah pamit sama mereka karena mereka berangkat kerja sama sekolah kan saya nggak ada. Gitu. Terus pas balik ya udah saya ngerjain kerjaan saya yang lain-lain gitu. Lalu kadang ikut jemput anak saya yang kecil sekolah, saya ikut jemput kalau saya pas bisa. Nah gitu. Terus ya begitu aja sih hari-hari saya. Kalau di Jakarta, kalau di Solo ya izin sama mereka, ditinggal dulu gitu. Kalau hubungan dengan mungkin teman-teman gitu masih ada? Ada, saya ikut kajian, suka ikut kajian. Ya Allah. Ya ini. Jangan-jangan Ustaz? Enggak juga, karena bukan, makanya mau belajar. Oh gitu. Sama teman-teman ya suka kumpul gitu kan, kumpul belajar. Saya lebih banyak sekarang milih ya, kalau ngumpul sama teman ya lebih ke yang hal positif, misalnya ngaji kayak gitu. Kayak arisan saya udah kurang-kurangin, paling arisan saya cuma ada 2 kayak gitu. Saya bisa bikin yang lain positif. Iya kayak seperti ini gitu kan. Kalau kebanyakan arisan juga uangnya nggak ada. Emang harus selalu pakai uang? Iya, arisan kan pakai uang. Arisan pakai uang. Kan di Jogja ada arisan berondong. Astagfirullah. Ada. Lebih nggak mampu lagi. Ada. Popcorn. Iya. Kadang kalau hadiahnya yang paling murah ya dia. Popcornnya rasa apa? Karamel. Sambil minum ya? Oh iya boleh silahkan. Ya. Jadi kita tuh ngobrol santai Bu. Nah, kalau seorang wanita karir itu di mata buku malah apa? Ya. Kalau menurut saya sih wanita karir itu di mata saya itu luar biasa banget ya. Mereka bisa memberikan apresiasi dirinya dari dia hasil dia belajar dia dari kecil sampai besar dia tuangkan untuk menjadi mandiri ya, mandiri dalam segi nggak hanya ilmu tapi dari segi penghasilan dan juga bisa memberikan kegiatan positif untuk sekelilingnya dia sih menurut saya begitu. Bu, di Solo ini ada seorang ibu ketua perkumpulan janda nasional. Wih, hebat banget. Ibu belum tahu kan? Belum. Nah, itu bisa. Dia kalau berhitung Bu, cuman sampai 2, nggak bisa sampai 3 dia. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Nggak bisa sampai 3 dia. Karena kalau 3 nggak tahu. Pokoknya segitu. Nah, nanti mungkin suatu saat bisa kita temukan ya. Kayaknya penting ini. Menarik itu. Nah, beliau ini anggotanya 15.000. Saat ini sudah ada di beberapa pulau di Indonesia, di antaranya Kalimantan. Yang tujuannya adalah biar teman-teman janda itu tidak minder dan dia harus berdikari, harus bangkit bahwa dia mampu. Yang kedua, orang kalau predikat janda itu kan biasanya kan terus seolah-olah mati karena begitu tinggal suaminya, istri ini kan yang biasanya di rumah nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian itu dilatih agar kemudian bisa
punya penghasilan lagi Iya. dan menjadi sukses. Nah, Iya. kapan-kapan kita temukan insya Allah. Wah itu ya, ini saya mau cerita Kayaknya apa? podcastan yang kemarin ya? Iya. Iya kemarin ya. Oh, Satu presiden. satu presiden apa? Oh, satu presiden. Alhamdulillah. Hitungannya satu. itu loh, Bu, iya, aku iya, begitu. iya. Itu saya mau cerita gini. Kalau saya pribadi, kebetulan kan papa saya itu punya anak perempuan 3 semua. Jadi kita dari kecil tuh udah di doktrinisasi sama orang tua tuh bahwa perempuan tuh harus mandiri gitu. Kalaupun Bu, misalnya dia itu gede ini masih nenen loh. cari itu dong di Boyolali. Kan susu sapi dari sana. Makanya waktu diajak ke Klaten seneng banget suruh ngelewatin Boyolali ya. Surat suara. Iya, surat suara. Jadi ketika itu ya balik lagi yang tadi mengenai wanita mandiri kan, walaupun kita sampai misalnya kita yang kan tadi ngomongin janda kan, asosiasi janda itu, kalaupun sampai misalnya kita punya suami dan suami kita juga menyuruh kita untuk tidak bekerja, tetapi kita setidaknya jangan ini apa namanya harus melakukan kegiatan positif untuk menghasilkan walaupun nggak banyak, tetapi misalnya ya sama suami nggak boleh pergi misalnya habis harus banyak kegiatan di rumah, kan bisa banyak melakukan kegiatan positif, misalnya kita bisa dagang online, ya kan? Dagang online, Penting ini. ya, atau kita buat kerajinan, buat kue atau apa seperti itu. Memang hasilnya tidak banyak mungkin ya. dibanding suami, tapi kalau terjadi suatu hal sama suami, misalkan suami itu kan bisa meninggal, bisa atau mungkin whatever lah. Ya pekerjaannya terkadang lagi masalah, kita bisa bantu nantinya gitu. Iya. Kan kita Seperti tidak itu. tahu apa yang terjadi. Iya, apa yang terjadi. Dan lagi di rumah itu stres loh. Wong Iya. waktu Covid itu kita di rumah aja stres kok. Iya. Nah, apalagi kalau di rumah nggak boleh keluar, di rumah ketemu lo lagi kan stres. Nah, maksud saya tanya-tanya di kegiatannya di rumah apa, itu maksudnya gitu. Ibu kalau di rumah terus ini gimana? Apakah juga traveling? Apa juga wah pokoknya masak aja di rumah selesai. Iya. Kalau saya itu kan ada itu tadi untuk merilis saya punya stres atau apa tuh saya olahraga tiap pagi gitu kan. Lalu tadi kegiatan lain, saya dulu kan wanita karir. Memang benar ada pertanyaan, emang nggak pusing tuh setelah itu ada saya mengalami post power syndrome mungkin dulu awal ngalamin juga setahun 2 tahun awal itu ngalamin. Akhirnya saya kalau dia itu udah pensiun masih pakai safari. Ya itu. Pemasannya jadi dinas. Biar ini kan apa namanya tetap punya kegiatan biar happy gitu kan. Nah, saya menuangkan saya tetap mengerjakan kegiatan yang menghasilkan tanpa harus ada modal. Itu saya jadi agent properti di Jakarta begitu. Jadi agent properti juga. Itu diizinkan sama suami saya karena waktunya fleksibel, nggak pulang malam. Ya sore saya udah di rumah, Nana di rumah, saya udah di rumah. Karena kan orang nggak ada yang lihat properti malam-malam tuh nggak ada gitu. Sabtu atau Minggu ya ada sekali-kali. Saya biasanya izin sama suami saya Sabtu atau Minggu kalau ada mau lihat klien, ada klien mau lihat rumah, saya izin ya sebentar pergi, nanti kita ada acara misalnya atau apa, saya balik, oh iya boleh sebentar gitu. Ini benar kayaknya perlu dikenal ke ibu yang tadi saya sebut. Dia juga pengusaha properti. Oh, masya Allah, nyambung nih nanti nyambung bisa nyambung. Dan kayaknya juga satu jalan itu. Iya. Wanita-wanita mandiri memang perlu ini. Hah? Kalau dia kan properti window gitu. Nah itu dia. Ya itu kegiatan saya satu sisi itu juga. Ibu memandang seorang Kartini zaman dahulu dengan Kartini sekarang, bagaimana emansipasi ini? Itu harus diucapkan terima kasih juga dengan Ibu Kartini dulu ya, yang dimana dia ingin memperjuangkan perempuan juga bisa belajar sama dengan laki-laki gitu, karena kalau di dalam Islam sendiri juga kan kita ada ya namanya disuruh membaca gitu.
Nah, itulah apa namanya, saya setuju dengan Ibu Kartini dulu, dan dengan perempuan yang sekarang ini banyak yang sudah bisa apa namanya, mengapresiasikan sudah boleh, yang bukan sudah boleh, di Indonesia udah bisa perempuan belajar sampai S1, S2, S3. Iya. Tapi itu kan bahkan hanya profesor ya. Iya, tapi itu kan hanya masalah juga apa namanya, support dari keluarga, itu dari segi biaya. Dari di Indonesia sendiri kan belum semua masyarakat kita untuk mengenyam pendidikan kuliah kan, itu dia begitu. Apa pemahaman Ibu bahwa surga itu ada di telapak kaki Ibu? Iya. Ya benar itu, bahwa surga itu di telapak kaki Ibu itu ya memang benar. Kalau ada apa-apa saya juga minta doanya dari Ibu begitu. Masih ibu saya masih ada, jadi apa-apa ya dukungan, minta doa dari beliau. Itu tua saya Bu. Saya udah nggak punya bapak, punya ibu, jadi saya yatim piatu, sedekah ya Bu. Nanti ya croissant tuh, ada croissant. Ada croissant, ya itu ya wajib lah kalau itu sih. Ya. Itu harus disayangin Ibu. Luar Orang biasa. tua. Ternyata seorang Kumalasari Kartini, saya nggak duga loh kalau kelahirannya itu pas tanggal 21 April. Padahal ada Kartininya nggak nyangka ya? Enggak. Jadi apa karena itu kemudian dinamakan Kartini? Iya. Oh. Karena itu, jadi orang tua saya namain karena lahirnya hari Kartini, dinamainnya jadi Kartini gitu. Semoga orang tua kerja di apa dulu? Dulu di terakhir di oil company ya. Apa itu? Perusahaan minyak. Oh, iya. Perusahaan minyak Amerika. Kalau dia perusahaan minyak jelantah Ameriki. Jadi Amerika itu di sini Oh, gitu ya, di sini. dan minyaknya itu cuma di diperes. Udah bisa dijual sekarang juga. Oh, seorangnya dijual kiloan ya Bu. Anak saya di sekolah setiap hari apa gitu ngumpulin minyak jelantah, ya kan. Terus di steril ya, disaring, jadi lilin. Enggak, jadi pemasukan tabungan dia. Dan jadi maksudnya diolah nggak? nanti dari pihak sekolah ngirim ke pengepul kan, pengepulin tuh yang akan mengolah kan. Mungkin jadi untuk apa namanya, support industri kecil. Kalau di sini ada yang dijadikan lilin Bu. Iya, bisa jadi buat lilin atau sabun ya kan. Gitu. Baik Bu Kumalasari, terima kasih waktunya. Sama-sama. Luar biasa. Ini khusus loh datang dari Jakarta loh. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?